Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10 dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna, kembali hadir untuk Anda dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Dan edisi kali ini kita dalam program Bincang Psikologi Roadshow bersama SMA Islam Diponegoro Surakarta. Assalamualaikum SMA Islam Diponegoro Surakarta. Saya mau dengar semangatnya dulu. SMA Islam Diponegoro. Bersama kita bisa. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Keren banget, SMA Islam Diponegoro Surakarta. Saat ini kita berada di Aula SMA Islam Diponegoro untuk menjumpai sahabat TV 10 dalam program Bincang Psikologi Roadshow. Tentu saja hadir bersama narasumber kita. Beliau adalah seorang psikolog sekaligus juga seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita sapa beliau Bapak Setio Purwanto, Sarjana Psikologi Magister Sains Psikolog. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak. Baik. Ketemu lagi dengan program Bincang Psikologi Roadshow. Hari ini kita menyambangi siswa-siswi dari SMA Islam Diponegoro Pak. Nah ini tampak sudah antusias banget. Dan sepertinya tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini relate banget dengan mereka Pak. Hari ini kita akan berbincang tentang mengatasi mental health Gen Z di era digital. Wah ya, seperti kita tahu ya Pak ya, generasi Z atau Gen Z ini adalah istilah untuk menyebut mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 ya Pak Setio. Iya. Berbeda dengan generasi sebelumnya sahabat TV 10. Generasi ini itu tumbuh besar dengan internet sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Nah, sebagai generasi yang lahir dan dibesarkan di era digital Pak Setio, mereka ini kerap mengalami berbagai tekanan sosial, ekspektasi, dan juga tantangan yang mungkin tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Generasi saya misalnya, itu juga tidak mengalami tekanan yang sama dengan Gen Z ini ya Pak Setio. Dan Gen Z ini katanya Pak Setio disebut lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental. Nanti yang akan lebih dijelaskan secara detail oleh Pak Setio. Tapi kita perlu tahu dulu nih Pak, pentingnya mental health untuk Gen Z ini tuh seperti apa Pak? Karena sekarang ini orang kan lebih cenderungnya lebih aware ya Pak dengan kesehatan mental. Terutama generasi sekarang yang bisa mengakses informasi di internet. Kadang-kadang kan seperti yang kita perbincangkan beberapa waktu lalu, ada yang self-diagnose. Itu karena mereka bisa mengakses informasi dengan begitu bebasnya. Nah, kita perlu tahu dulu nih, seperti apa sih pentingnya mental health untuk Gen Z ini? Iya, Gen Z ya. Gen Z ini memang generasi digital. Generasi Betul. digital itu artinya interaksinya dibandingkan generasi sebelumnya itu banyak menggunakan digital, sehingga unsur terutama mental health atau kesehatan mental itu sangat terpengaruh sekali oleh digital yang digunakan, ya kan? Nah, tentu tadi apa yang disampaikan Bu Carla tentang pengaruh digital tentang mental health itu sangat berpengaruh sekali, karena ada kalau orang sering membuka misalnya model rambut misalnya, ya kan? Nah, model rambut, maka dia punya ekspektasi, wah rambut saya nanti akan begini. Jangankan rambut Pak, lihat yang muncul di media sosial. Ini semuanya punya media sosial nggak nih adik-adik? Punya, ada yang tidak ya. Yang menggunakan media sosial kan terus langsung jadi ini Pak, seperti tolok ukurnya adalah yang di media sosial. Oh kalau cantik, misalnya cewek ya, cantik itu harus putih, langsing seperti yang ada di media sosial. Pasti akan mempengaruhi body image mereka ya. Apakah itu yang termasuk sebagai tekanan yang mempengaruhi sehingga mereka dikatakan Gen Z ini rentan terhadap kesehatan mental loh Pak? Iya, makanya tadi ekspektasi ya. Jadi muncul karena banyak informasi yang diterima itu adalah satu yang dianggapnya ideal, sehingga memunculkan self image bahwa
apa perempuan yang anak perempuan remaja perempuan yang cantik itu begini loh, kemudian laki-laki remaja itu begini loh. Nah itu kemudian menjadi self image ini menjadi sebuah ekspektasi, saya harus begini gitu. Nah ini menjadi masalah kalau atau jika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Jadi remaja ini kan sedang proses identitas dirinya ini kan sedang dicari ya. Ini kan remaja kan SMA ini ya, ada ya remaja tengah lah ya, remaja tengah. SMP itu remaja awal nanti kalau ini berarti proses pencarian jati proses diri ya Pak? Pencarian jati diri. Nah itu sedikit banyak kan banyak terpengaruh di medsos gitu. Misalnya trennya apa? Trennya celana misalnya. Celananya itu sekarang apa? Longgar gitu ya. Wah, ini terus ikut-ikutan. Ya. Akhirnya itu menjadi satu image bahwa laki-laki itu, remaja laki-laki itu ya yang the best atau yang terbaik atau yang bagus itu ya celananya besar atau model apalah. Iya, nah iya. Itu pokoknya nggak mau ketinggalan ya. Jadi iya. menimbulkan FOMO juga ya Pak ya. FOMO tahu FOMO tahu nggak FOMO? Tahu ya. Nah ini ternyata lebih tahu. Lebih tahu mereka. Ya. Jadi selalu mencari informasi-informasi di medsos itu. Nah, kalau terpenuhi tidak apa-apa. Kalau tidak terpenuhi ini yang jadi tekanan apa ya, media sosial gitu kan. Ya karena terlalu banyak ini, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan, terlalu tinggi harapan, tinggi keinginan sehingga menimbulkan apa? Stresnya itu karena tidak tercapai. Kalau tercapai nggak apa-apa, oke. Tapi kalau nggak tercapai ini yang jadi problem. Itu mengganggu kesehatan mental akhirnya. Dan kalaupun itu tercapai, kalau tidak bisa sesuai dengan di mana dia berada, itu juga bermasalah juga, gitu kan. Contoh misalnya pakaian yang tidak sesuai dengan teman-teman sebayanya gitu, atau apa model rambut yang tidak sesuai dengan teman-teman sebayanya, itu kan dia jadi aneh. Tidak seglowing temannya. Itu bisa juga jadi masalah kan ya Pak? Masalah juga. Jadi kadang-kadang karena mencari identitas diri itu menjadi ekstrim kadang-kadang sehingga berbeda begitu. Nah ya kalau ini dianggapnya santai tidak apa-apa, tapi kalau ini menjadi orang di sekitarnya menjadi apa, kamu kok aneh toh, kamu itu kok jadi wagu toh, nah, itu jadi dia tambah minder gitu. Saya mau menunjukkan bahwa jadi insecure ya Pak? Jadi insecure, atau jadi bahan bullying juga bisa. Sekarang ini apalagi yang tengah marak ya Pak, dan tengah digalakan juga ini adalah anti bullying. Padahal bullying kadang tidak hanya terjadi antar teman saja, bisa juga karena mereka menggunakan media sosial kan jadinya cyberbullying ya Pak. Ada ya Pak karena menggunakan media sosial ini. Bullying sekarang ya karena dunia cyber ya. Dunia cyber. Olo-oloan di medsos gitu kan. Ini mereka lebih rentan ya Pak? Ya lebih rentan karena bullying yang karena tadi dia ingin menunjukkan identitas, tapi identitas dia itu diserang gitu kan, dijelekkan, itu sangat membuat down gitu kan. Nah kasus-kasus yang sering muncul itu apa? Misalnya lah ini misalnya seorang remaja putri ya, remaja putri itu dia punya idealisme tentang dirinya, misalnya apa kecantikan lah misalnya. Kemudian orang tuanya nggak sadar kalau anaknya ini dibandingkan dengan kakaknya yang mungkin lebih cantik gitu ya. Oh iya. Wah itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan sekali. Nah itu mengganggu kesehatan mental juga. Sehingga dia bentuk ininya marahnya itu bisa nggak mau sekolah atau apa gitu. Ini salah satu efeknya. Ya ini berangkat dari apa idealisme tentang identifikasi dirinya itu tadi. Kalau tidak dihargai ini jadi bermasalah.
Jadi mereka lebih butuh penghargaan sebenarnya Gen Z. Iya. Nah, bullying itu ada yang bullying psikologi itu ya, kalau ejek-ejekan gitu yang itu bisa menjadi bullying. Kalau dipukul itu kan atau ini itu kan jelas ya secara fisik. Ini secara psikologis bullyingnya mungkin lebih menyakitkan, lebih ya, membuat mentalnya lebih down. Iya. Nah itu contoh saja ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang remaja ya di Gen Z ini terkait dengan kesehatan mental. Jadi ada bullying, ada medsos, mungkin di lingkungan sosial di kampung itu juga bisa. Jadi bukan hanya media sosial. Yeah. Jadi mereka meskipun ini hidup berdampingan dengan dunia atau eranya digital, karena dari lahir sudah langsung kenal internet loh Pak mereka. Yeah. Beda sama kita. Yeah. Nah makanya mereka lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental ya Pak. Yeah. Dan bukan hanya dari pengaruh media sosial, tapi bisa juga dari lingkungan. Oke. Nanti kita akan lebih lanjut membahas bagaimana untuk menjadi generasi Gen Z yang sehat secara mental. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Psikologi Roadshow bersama SMA Islam Diponegoro. Kami akan segera kembali setelah jeda. Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Roadshow bersama TV 10 yang kali ini menyambangi SMA Islam Diponegoro, Surakarta. Terima kasih untuk adik-adik antusiasnya. Sekali lagi coba kita cek ombak dulu. SMA Islam Diponegoro. Bersama kita bisa, Pak. Tepuk tangan untuk SMA 1. SMA Islam Diponegoro. Keren. Tagline-nya keren ya Pak ya, bersama kita bisa. Nah, apakah ini dengan bersama juga bisa mengatasi kesehatan mental yang dialami Pak? Iya, tentu. Tentu saja ya bisa. Tapi kita harus mengenali dulu, adik-adik ini harus kenal dulu tanda-tanda kalau Anda mengalami gangguan kesehatan mental. Nah ini, catat, pada nyatet. Seneng kalau antusias seperti ini ya Pak ya. Bener-bener berasa ngajar. Ini bener-bener dapat dosen langsung nanti 3 SKS ya. 3 SKS durasi 1 jam. Baik, kita kenali dulu deh tanda-tanda bahwa Gen Z ini tengah mengalami gangguan kesehatan mental. Apa saja ini Pak Setia? Mudah-mudahan nggak ada ya di sini. Semoga tidak ada. Tanda-tanda. Kalaupun ada, semoga segera tertangani. Harapannya kan mereka ini semakin aware kok Pak dengan kesehatan mental, ya kan? Terbukti banyak yang merasa gelisah sedikit atau merasa ada sesuatu itu pasti langsung browsing kok Pak. Browsing. Nah itu dia. Apa saja Pak tanda-tandanya kalau Gen Z ini tengah mengalami gangguan kesehatan mentalnya? Ya, tanda-tandanya yang utama kalau remaja itu ya ini kembali ke tipikal remajanya ya, tipikal per orang beda-beda. Ada yang murung ya, murung gitu di kamar gitu kan, menyendiri, malas bicara, malas ngomong. Ya. Padahal mungkin sebelumnya dia termasuk yang ceria dan aktif. Oh gitu, tandanya seperti itu ya. Itu tandanya. Malas mandi, malas mandi. Iya, ya ada yang juga malas makan gitu, tapi ada juga yang makannya tambah banyak ya. Jadi perilakunya berubah ya, berubah tergantung individunya. Ada yang sensitif, sensi ya, sensitif. Jadi mudah marah, mudah tersinggung. Orang nggak ngerasani, dikira ngerasani dia.
Orang nggak mau apa. Orang pasang story WhatsApp ya, padahal tidak ditujukan untuk dirinya, tapi merasa itu untuk dirinya. Ini salah satu juga terjadi sensitif. Sensitif. Nah, kenapa kok sensitif? Ya karena ada masalah. Ya tadi kan ciri-ciri daripada gangguan mental. Jadi orang yang tidak terganggu mentalnya itu kan isi going, santai-santai saja, enak semuanya itu nyaman gitu kan. Orang mau ngolok-ngolok ya santai, nggak ngolok-ngolok ya dipuji ya santai. Nah ini yang mengalami gangguan ini berarti ada kesalahan satu persepsi juga bisa. Dianggapnya orang itu ngolok-ngolok dia, padahal dianggapnya orang itu benci sama dia, dianggapnya orang itu ngerasani dia. Nah itu kemudian malas belajar bisa juga loh. Oh ini ya, otomatis efeknya kan ke nilai akademisnya ya Pak menurun. Ya kemudian juga mengalami masalah di sekolah. Nah ini ada perlu dicari ya, kalau ada yang bermasalah di sekolah itu kenapa kok kamu bermasalah, ada problem apa gitu kan. Nah kemudian juga di rumah, nah di rumah ini dengan saudara, dengan orang tua kok uring-uringan. Nah ini kenapa, dicari sebabnya gitu. Nah itu kalian bisa mengevaluasi diri sendiri. Ini kira-kira saya sedang terganggu atau tidak ya? Kira-kira ada yang mengalami galau? Pernah galau? Terganggu nggak itu ya? Nggak bisa tidur? Ya, galau itu terganggu. Cuma tergantung galaunya juga ya. Kalau galaunya itu parah itu ya berarti berat. Tapi kalau galaunya hanya galau biasa ya nggak apa-apa. Nah, kadang ada remaja ini yang menyembunyikan masalah. Betul nggak? Menyembunyikan masalah aja ya? Takut nanti kalau diceritakan ke orang tua malah kena marah, kena tambah masalah. Ya, seharusnya memang harus dikomunikasikan dengan orang tua kalau itu memang berkaitan dengan orang tua. Jadi seharusnya yang paling dekat dengan kalian itu adalah orang tua. Iya kan? Orang tapi tua. Kan kadang sungkan Pak, apalagi yang mungkin tidak terbiasa menceritakan. Udah SMA laki-laki. Oh betul. Mau laki-laki lebih gitu ya. Iya, biasanya memendam sendiri perasaan. Tapi kalau yang remaja putri ini saya kira lebih dekat kemana? Ibu atau ke bapak? Lebih biasa curhat dengan siapa? Mama. Ya. Terutama yang putri. Kalau yang putra? Curhatnya sama siapa? Enggak curhat mesti. Ke temennya mesti, iya kan? Ada yang curhat ke bapak, ada yang ke temennya, ke Allah. Ada yang curhat ke Allah. Yes, Masya Allah, keren. Tepuk tangan lagi dong. Soalnya kalau curhat sama orang tua kan bingung mau mulai dari mana. Tapi kalau sama Allah ngalir ya. Iya. Nah, kalau mereka mengalami tanda-tanda yang seperti tadi Pak Setio sudah sampaikan, mereka harus gimana Pak? Kan kadang mereka juga sendiri nggak tahu harus bagaimana. Padahal kecenderungan mereka lebih peduli pada kesehatan mental itu katanya generasi atau Gen Z itu lebih tinggi loh Pak. Mereka lebih aware terhadap kesehatan mental. Ya. Tapi kan namanya ini kan belum tahu harus gimana, harus ngapain dulu gitu. Iya. Yang pertama harus paham dengan diri sendiri ya, sadar diri. Ini saya stres apa enggak tuh? Ini saya itu kenapa kok saya galau? Kenapa kok saya mengalami perubahan emosi yang seperti ini? Kira-kira sebabnya apa? Dianalisis sendiri gitu kan. Jadi diketahui saya ini mengalami apa, sebabnya apa. Nah itu disadari. Nah nanti dari saya seperti apa, sebabnya apa, coba dipikirkan. Saya harus bagaimana? Saya harus berkomunikasi kepada siapa? Langkah-langkah apa yang harus saya ambil? Nah itu coba dianalisis sendiri gitu kan. Nah kalau itu bisa diselesaikan sendiri, kalian bisa menyelesaikan sendiri, selesaikan gitu. Tapi kalau tidak bisa, coba ini masalah ini berkaitan dengan siapa?
Berkaitan dengan orang tua, ya sampaikan ke orang tua. Berkaitan dengan guru di sekolah, jadi kalau di sekolah langsung ke guru bimbingan konseling atau ke wali kelas. Wali kelas atau ke BK dulu? Wali kelas. Wali kelas. Nah, wali kelas. Maka dengan wali kelas itu ya namanya wali ya. Kalau di rumah namanya wali murid. Kalau di kelas namanya wali kelas itu adalah orang tua kelas. kedua. Ya, orang tua kalian. Nah, coba komunikasikan. Jangan dipendam. Ini tipe-tipe yang introvert ini yang suka memendam. Ayo coba siapa yang introvert? Itu satu. Oh cuma satu. Depan belakang ada Pak satu. Ya. Gak apa-apa introvert. Kan introvert itu bukan berarti pemalu ya Pak. Ya. Ya. Kalau yang extrovert biasanya dia langsung cerita ke temennya, cerita ke siapapun. Tapi kalau introvert ini biasanya masalahnya di pendam sendiri. Nah ini kalau numpuk kira-kira bagaimana kalau numpuk? Ya, jadi boom, meledak. Nah itu yang tidak diharapkan. Kalian punya teman, ini kan punya teman namanya apa ya? Sahabat. Bestie. Nah itu sebagai tempat untuk saling curhat, ya kan? Saya ngobrol gitu, itu bagus itu. Nah, kalau kalian dicurhati, coba dengarkan yang sedang curhat itu. Jangan disalahkan, ya. Jangan adu nasib. Biasanya kalau ada yang curhat, ikutan curhat juga. Ya, jangan disalahkan. Coba didengarkan. Nah ini memang kalau remaja putri biasanya dia cerita ke sahabatnya, tapi kalau laki-laki ini dia lebih ke apa? Melampiaskannya, biasanya apa? Futsal. Biasanya kalau melampiaskan ini pernah salah? Sholat. Ya. Keren memang ya. Alhamdulillah ya. SMA Islam di Penegoro ini. Ya, ada yang melampiaskan olahraga, ada yang apa? Ke hobinya pokoknya. Ke hobi. Ya, kalau hobinya apa? Biasanya laki-laki itu hobinya ya naik gunung, terus ibadahnya orang. Ya, yang penting kalian harus punya satu metode atau cara bagaimana bisa menyelesaikan masalah kalian. Kan harus belajar. Nah, kalian juga sudah punya ini kan? Nah, di rumah kalian bisa mengakses informasi-informasi. Saya mengalami galau. Kenapa kok saya bisa galau? Coba tanya. Tadi saya disampaikan oleh Bu Carla. Kalian lebih dekat dengan medsos atau internet, ya. Coba tanya itu. Sekarang pun ada AI, artificial intelligence. Betul. Ya kan. Coba minta hibur saya sedang galau. Itu dia akan buatkan cerita lucu yang bisa menghibur saya. Dia akan menceritakan cita-cita lucu yang bisa membuat kalian itu bisa lebih. Saya sedang galau, apa yang harus saya lakukan? Saya galau, sebabnya ini. Saya harus bagaimana? Dia akan bisa menjawab. Tapi ingat bahwa itu adalah mesin gitu ya. Selebihnya kalian harus memiliki satu kesadaran, memiliki satu cara bagaimana kalian bisa mengatasi problem. Jangan sampai numpuk karena akan mengganggu aktivitas kalian yang lain. Sekolah jadi malas, ini jadi enggak ini gitu ya. Oke, jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika Anda menemukan tanda-tanda ini adalah menyadari dulu bahwa ada sesuatu yang terjadi pada mental Anda. Itu yang paling penting ya. Dan tadi solusinya juga sudah disampaikan oleh Pak Setio. Nanti kita buka kesempatan nanti ya, setelah jeda kita buka kesempatan untuk Anda siapkan pertanyaan terbaik. Kita pilih 2 orang nanti untuk bertanya. Jangan kemana-mana sahabat TV 10 karena kami segera kembali setelah jeda, tetap di Bincang Psikologi Roadshow bersama SMA Islam di Ponegoro.
Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Roadshow. Hari ini kami syuting bersama SMA Islam Diponegoro. Terima kasih, semangatnya luar biasa Pak Setio. Kita jadi merasa kembali muda. Bersemangatnya Pak. Ya, kan ini saya dan mereka kayak kakak adik. Saya panggilnya adik-adik loh. Jadi bisa panggil saya kakak ya. Baik, kita hari ini berbincang tentang mengatasi mental health Gen Z di era digital. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Setio bahwa memang Gen Z itu lebih rentan dengan kesehatan mental ya Pak, gangguan kesehatan mental karena tekanan yang begitu luar biasa, tantangannya juga luar biasa. Belum lagi kecemasan karena mungkin masa depan yang belum pasti. Kan sudah tahu nih bahwa ke depan itu semuanya akan digantikan oleh AI ya Pak. Jadi kan ini jadi menimbulkan kecemasan sendiri. Tapi kita pengen tahu nih dari apa yang kita sampaikan. Kemudian mungkin dari siswa SMA Islam Diponegoro ini punya sendiri gitu loh masalah apa yang dihadapi terkait dengan kesehatan mental. Kita dengarkan curahan hati mereka ya Pak ya. Kita berikan 2 kesempatan. Yang pertama, 1 kesempatan dulu untuk siswa Putra. Coba, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Oh iya, silakan berdiri, memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sofwan Amir, biasa dipanggil Sofwan, dari kelas 12 paket 1. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya yang semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Dan yang tadi saya tangkap mengenai media sosial yang pada akhirnya menyebabkan mental kita bisa terganggu adalah karena perubahan ekspektasi kita yang menjadi tinggi ekspektasi kita terhadap kehidupan ini. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara mengatur ekspektasi kita supaya nantinya media sosial itu tidak merusak dari mental kita. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desofian. Tepuk tangannya dulu deh untuk pertanyaannya yang keren banget ya. Langsung 2 pertanyaan sekaligus ya Pak ya. Baik, selanjutnya dari Putri mungkin ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Langsung berdiri, perkenalkan diri Anda dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidah dari kelas 12 mau bertanya, bagaimana cara kita menyikapi ketika seseorang sedang bercerita kepada kita tapi kitanya sedang sumpah atau tidak mood. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan juga nih. Ini sering dialami loh Pak. Ada temennya curhat padahal kita juga lagi gak mood. Tapi temennya tuh butuh temen curhat gitu ceritanya. Kita jawab satu-satu ya. Baik, dari pertanyaan yang pertama tadi dari Sofian dulu ya. Sofian dulu tadi bertanya tentang bagaimana mengontrol ekspektasi kita. Namanya ekspektasi ya Pak. Orang kan bisa berekspektasi setinggi apapun. Nah, bagaimana ini supaya kita ekspektasinya bisa dikendalikan agar tidak selalu seperti terarah dengan media sosial. Padahal kan media sosial itu ada plus minusnya gitu sebenarnya kan untuk Gen Z itu. Monggo Pak Setio. Iya, bagus sekali pertanyaannya Sofyan. Memang medsos ini mengganggu kalau enggak mengontrol ekspektasinya ya, akan memberikan sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana bisa mengatur? Ya, yang pertama kita harus menyadari keadaan kita. Medsos itu sesuai nggak dengan kita? Ya kan, kita bisa mengatur. Misalnya kita orang tua bisa membelikan sepatu harga 200.000, tapi di medsos sepatu yang kita inginkan harganya 500-600.000. Nah, kalau kita mematok di medsos itu, di marketplace atau di mana ya, nah itu akan mengganggu ya.
Itu contoh sederhana saja. Sehingga orang tua saya mampunya 200.000 untuk beli sepatu. Berarti saya harus mencari sepatu yang harganya memang 200. Nah, atau apa yang berkaitan dengan diri kita? Misalnya tentang kalian kan sekolah di SMA di Ponorogo, di mana SMA di Ponorogo itu punya satu aturan, punya satu yang harus kalian taati gitu. Ketika kalian melihat medsos kemudian melihat sesuatu model atau model rambut atau model pakaian atau model apapun itu tidak sesuai dengan aturan di sini, nah nanti akan terjadi problem gitu. Nah, kalau problem inilah yang akan menimbulkan masalah mental gitu, sehingga kalian harus bisa menyesuaikan ini cocok nggak dengan sekolah saya, model rambut seperti ini cocok nggak dengan saya, model pakaian seperti model baju model ini atau model-model yang lain itu cocok dengan sekolah. Atau kalian juga punya sebuah keluarga, di mana keluarga kalian itu punya budaya, keluarga kalian punya aturan, keluarga kalian punya satu aturan keluarga lah yang itu memang sudah ditetapkan oleh orang tua kalian. Ketika kalian melihat sesuatu di medsos itu, misalnya aturan keluarga itu tidak boleh memodifikasi motor yang sudah dibelikan misalnya untuk kalian misalnya ya. Tapi kalian melihat model modifikasi motor di internet tuh, bannya aja itu dibikin kotak misalnya. Jalannya gimana? Nggak menggelinding. Ya, misalnya bannya dibikin kecil gitu ya. Itu nanti akan menimbulkan problem di keluarga kalian. Nah, problem keluarga itu akan menimbulkan masalah psikis kalian. Karena terjadi konflik katakan dengan keluarga. Nah, itu coba disesuaikan. Jadi kalian harus memilah, menyesuaikan terutama menyesuaikan dengan kapasitas, menyesuaikan dengan aturan, gitu. Untuk membatasi ekspektasi yang terlalu tinggi, gitu. Jadi dengan mengetahui itu tadi kapasitas diri, kapasitas dan juga aturan yang tengah berlaku, begitu ya Pak. Dulu kita pernah bicara loh Pak, katanya kalau ini dan penerimaan ya Pak. Penerimaan. Jadi dengan menerima, bersyukur, bahagia gitu ya Pak. Ya. Bersyukur dulu atau bahagia dulu Pak? Bersyukur dulu baru bahagia. Dengan bersyukur bisa bahagia. Gitu. Tapi yang tadi yang ekspektasi itu ya jangan terlalu rendah juga ya. Jangan terlalu rendah juga. Dibikin lebih sedikit gitu, sehingga itu bisa memotivasi gitu. Ya kan? Misalnya, tapi satu yang positif loh ya. Itu yang positif, jangan yang negatif gitu ya. Betul. Kita sudah tahu, kalian tahu ini negatif, ini positif, kalian sudah tahu. Nah, coba buat ekspektasi yang positif itu lebih di atasnya sedikit, sehingga kalian punya satu semangat. Ya, pokoknya aku nanti kalau punya uang, aku mau beli sepatu yang harganya 250.000. Jadi 200 dari orang tua, 50 dari saya. Kan itu misalnya ya. Tabungannya sendiri. Ya itu ekspektasi yang bisa membuat lebih termotivasi. Oh gitu ya. Jadi menggantungkan ekspektasi setinggi langit, nanti takutnya silau lihat langit. Jadi menggantungkannya setinggi langit-langit kamar. Kalau jatuh nanti jatuhnya di kasur dan di kamar. Begitu ya Pak ya, untuk pertanyaan yang pertama, setidaknya untuk mengelola ekspektasinya agar tidak terlalu tinggi yang nanti membuat ke arah negatif atau menjadikan kita menjadi ada gangguan kesehatan mental. Dengan pertanyaan yang kedua tadi Pak, gimana ini Pak? Ini relate banget loh Pak, ini sebenarnya saya juga sering begitu soalnya. Kadang ada kita sendiri juga punya masalah gitu loh. Tapi ada temen yang mau curhat, kita sendiri lagi sumpek loh Pak. Bukan orang yang benar-benar free untuk mendengar, tapi ada teman, ada bestie kita yang mau curhat. Kita bagaimana harusnya menanggapinya Pak? Oh iya, itu dari Waidah tadi ya? Iya. Dari Waidah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nanti habis ini kuliah di psikologi ya? Biar tahu ya Pak ya, soalnya kalau psikolog kan sehari menghadapi berapa kliennya, berapa pasiennya, bisa menampung semua masalahnya. Ya, alhamdulillah ini Weda sering dicurhati temen ya. Iya. Ya.
itu memang salah satu problem orang yang dicurhati itu kalau dirinya sendiri itu juga sedang punya masalah gitu, sedang nggak mood gitu ya. Nah ini yang jadi problem. Nah tapi begini Weda, kita itu bisa memisahkan kok. Misalnya ini ini ada teman yang mau curhat. Oke, saya pisahkan masalah dulu. Masalah saya pisahkan dulu. Oke, kamu curhat. Nah, tapi kalau nggak kuat, lebih baik ya. Kalau misalnya 3 jam lagi bagaimana? Nah, dalam 3 jam itu nanti Weda menyenangkan hati dulu gitu ya. Memperbaiki moodnya dulu ya. Memperbaiki mood dulu. Entah dengan apa gitu. Sehingga Weda lebih siap untuk menerima curhat dari teman. Jadi kan mendengarkan orang curhat itu juga tidak mudah gitu ya. Iya. Kalau mendengarkan dongeng enak ya kan? Terhibur ya. Terhibur itu mendengarkan curhat itu kita harus mendengarkan tapi aktif ya kan? Aktif mendengarkan gitu. Nah ini kalau tidak siap ya nanti kita tidak fokus dan orang yang curhat juga kecewa gitu ya, kok nggak didengarkan sih. Nah makanya perlu persiapan. Kalau saya persiapan, makanya kalau ada mau yang konsultasi gitu, ada yang mau curhat itu janjian dulu. Bisa curhat hari ini Pak Setio, bisa. Jam berapa? Jam 3 ya, jam 3. Ini baru jam 11. Jadi selama jam 11 sampai jam 3 itu saya persiapan. Mungkin 30 menit sebelum jam 3 itu saya tidur dulu. Kalau nggak tidur nanti dengerin curhat itu, kalau waktu saya capek ngantuk ya kan. Dia curhat berapa jam coba, berapa lama coba, kita ngantuk gini ya, ini juga mengganggu ya. Nah tapi pertanyaan Weda ini bagus. Jadi Weda terlatih nantinya ya, terlatih itu untuk bisa memisahkan mana masalah saya dengan mana masalah teman saya yang curhat. Nah itu dilatih. Memang kadang-kadang kalau ada teman curhat itu sok mancing emosi kita juga ya kan. Mancing emosinya Weda gitu loh. Misalnya masalahnya soal hampir sama gitu ya. Atau kalau enggak yang dicurhatin tuh itu terus. Udah dikasih tahu, kamu gini loh, tapi masih besok diulangin lagi gitu. Itu namanya sahabat mah gitu. Curhatnya sama. Masalahnya sama, diulang terus. Ya enggak apa-apa gitu, karena memang pentingnya sahabat kan gitu. Ya, cuma yang curhat juga harus tahu ya, pengertian juga ini curhat tuh ya. Kayak kaset ya, set A, set B kan gitu kan, jadi kayak ini. Nah, saya kira itu Weda, jadi dilatih, kemudian Weda mempersiapkan diri dan tadi dengan cara janjian itu ya, misalnya aku mau ke rumahmu loh jam berapa, jam sekian. Nah, selang waktu itu Weda mempersiapkan diri, mengatur moodnya ya. Mengatur moodnya itu ya kan, nanti masalahnya moodnya kan, sedang moodnya nggak enak ini mau curhat kan. Nah, gitu ya. takutnya malah nggak ini ya. Kalau moodnya lagi bagus kan lumayan Pak, bisa merespon sabar ya gitu. Karena kan bukan psikolog, jadi kalau sekedar teman itu bisanya kan cuman kalau ada teman curhat tuh sabar ya gitu. Baik, nanti masih ada satu kesempatan lagi Pak yang kita berikan untuk adik-adik kita dari SMA Islam Diponegoro ini untuk curhat ya. Tapi nanti setelah break, untuk itu sahabat TV 10 juga jangan kemana-mana, kita dengarkan curahan hati dari adik-adik kita di SMA Islam Diponegoro. Kami kembali setelah jeda.
semuanya adik-adik dari SMA Islam Diponegoro, Surakarta. Terima kasih juga untuk sahabat TV 10 yang masih setia bersama kami menyimak program Bincang Psikologi Roadshow yang hari ini bersama SMA Islam Diponegoro. Mana semangatnya SMA Islam Diponegoro? Baik, kita salut juga Pak untuk pihak sekolah ya, support banget untuk kegiatan dalam rangka ini kesehatan mental untuk siswa-siswinya. Saya dengar tadi pemaparan dari kepala sekolah ada kegiatan juga yang mendatangkan narasumber yang untuk bullying, untuk menjaga kesehatan mental dari siswa-siswinya. Ini kan memang harusnya sekolah seperti itu ya Pak ya? Iya. Setidaknya memberikan support untuk siswanya atau setidaknya memberikan edukasi pentingnya kesehatan mental. Iya. Baik, seperti yang saya janjikan tadi bahwa ada satu kesempatan lagi untuk yang mau curhat. Siapakah hari ini yang punya kesempatan terakhir untuk curhat? Coba angkat tangan. Angkat tangan aja ya, jangan bersama angkat kaki. Sambil berdiri boleh. Silahkan perkenalkan diri, kemudian silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azara Felisa dari kelas 10. Saya ingin bertanya, Gen Z itu katanya generasi yang lemah, dikit-dikit burnout. Gimana cara kita menjadi generasi yang tangguh? Baik, tepuk tangan untuk pertanyaannya Zara, luar biasa. Keren ya. Pak Setia, silahkan duduk kembali. Iya. Gimana ini Pak? Karena Gen Z ini juga dikenal sebagai generasi strawberry Pak. Strawberry kan buahnya cantik ya. Nah, tapi rapuh. Dikit-dikit burn out, dikit-dikit ngeluh galau. Gimana supaya mereka tangguh? Dan juga bisa selain tangguh juga tetap sukses milik mereka, meskipun mungkin generasi Z ini lebih dikenal sebagai generasi strawberry juga gitu Pak. Iya. Sebenarnya Gen Z ini karena menginjak usia remaja ya, jadi dikatakan lemah gitu kan. Sebenarnya enggak juga gitu loh. Justru pada posisi-posisi yang usia-usia yang sekarang ini mereka bisa menempa diri dengan lebih baik karena informasi yang didapat lebih lengkap ya, informasi yang didapat lebih komprehensif, lebih global gitu ya. Cuma kalau kalian salah memilih informasi itu jadi ya melemahkan gitu. Kalau kalian bisa memilih informasi yang benar itu bisa menguatkan. Loh, apa yang salah misalnya? Kalian misalnya lebih banyak melihat drama-drama melo, kebanyakan drama Korea, kebanyakan lagu-lagu yang membuat gak semangat atau informasi hoak yang menyesatkan, hiburan-hiburan yang kurang mendidik, itu jadi lemah gitu. Tapi kalau kalian memilih informasi yang menguatkan tentang bagaimana mengembangkan kecerdasan pikiran, bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi, bahkan mengembangkan kecerdasan spiritual, wah ini kalian akan kuat gitu. Karena potensi itu sebenarnya manusia itu ya kalau nggak di emosi, di spiritual ya di kecerdasan. Kalau tiga-tiganya kuat itu luar biasa sekali. Apalagi kalian kan masih remaja. Kalau kalian sudah bisa memilih informasi yang benar dari mulai sejak sekarang dan kalian secara mandiri bisa mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, itu nanti kedepannya itu kalian akan menjadi orang yang kuat gitu. Tapi kalau kalian sudah masih remaja, kalian sudah menyia-nyiakan waktu dengan banyak scrolling Instagram, scrolling TikTok, scrolling YouTube, ya nggak dapat apa-apa gitu. Dapatnya informasi-informasi negatif yang itu justru bisa melemahkan kalian. Melemahkan itu mungkin tidak saat itu ya, tapi ketika kalian nanti punya masalah jeder,
itu kalian lemah gitu. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan informasi yang benar, kalian bisa mengembangkan kemampuan spiritual dan emosional. Ketika ada masalah, kalian bisa survive, bisa melakukan sebuah coping behavior atau tindakan-tindakan yang dapat membuat kalian itu bisa mengatasi masalah gitu, tanpa harus mendapat dukungan dari orang-orang terdekat kalian. Jadi kalian bisa menjadi lebih dewasa secara lebih dini gitu, dan itu tidak masalah. Usianya baru 16-17, tapi cara berpikirnya, cara berperasaannya, cara spiritualitasnya itu sudah seperti orang dewasa. Itu bagus sekali. Karena yang kalian hadapi itu adalah sesuatu yang tidak ringan ke depannya, pasti lebih berat. Tantangannya ya, lebih. Tantangannya akan lebih gitu. Tidak hanya seperti sekarang. Sekarang ini kan tentu menjadi ukuran. Kalau sekarang sulitnya 5, besok itu pasti lebih sulit, 8 atau 9. Kalau kalian menyanyikan waktu di usia sekarang ini dengan banyak mengeluarkan waktu medsos yang sia-sia, ya nanti akan melemahkan anak kalian. Nah, jadi memang lebih ke penguatan di bidang intelektual, kemudian emosional dan spiritual. Ya. Oke, sudah tepat berarti kalau mereka memilih di SMA Islam Diponegoro. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk SMA Islam Diponegoro. Karena penguatan tiga-tiganya itu dapat Pak di sini, keren. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, saya ingin bertanya, kan namanya remaja ya, masih ada masa-masa labilnya, atau ada juga menghadapi masalah yang kadang untuk curhat ke orang tua sungkan, ke teman juga nggak enak bagaimana memulainya. Kapan sih mereka ini harus menghubungi psikolog? Saya hanya ingin mengedukasi bahwa ke psikolog itu bukan sesuatu yang tabu atau bukan aib gitu loh. Maksudnya apa sih yang harus dirasakan itu sampai harus menghubungi psikolog gitu? Ya, intinya gini, kalau kalian sudah tidak ada tempat curhat lagi, datanglah ke psikolog. Ya, ke orang tua kalian takut nanti tambah masalah, ke teman bocor kemana-mana, ya kan, ke guru juga nanti malah menimbulkan kalian malu atau bagaimana. Malu bukan berarti guru itu membuat kalian malu, enggak, tapi kalian sendiri sungkan untuk, ya kalau sudah nggak ada tempat lain ya ke psikolog gitu. Ke psikolog, atau apa yang dirasakan sampai harus ke psikolog Pak? Ketika kalian sudah tidak bisa mengatasi pikiran kalian, misalnya overthinking yang sudah berlebihan. Overthinking. Wah, susah tidur. Itu ya, juga ya. Gangguan tidur lah ke psikolog ya. Emosional ya, emosional mood yang kok saya sudah 3 hari kok moodnya kok nggak berubah-ubah. Mood swing. Gitu ya. Ya mood swing atau terlalu moodnya depres, terlalu ini ya negatif gitu. Itu sudah saatnya. Saatnya. Dan sekarang saya banyak kok bukan yang datang ke saya itu anak-anak SMA. Kamu sekolah di mana? SMA ini Pak. Loh kamu kenapa kok? Saya ada masalah dengan teman saya, dengan ini. Nah, hal-hal yang seperti itu gitu loh. Kalau kalian batuk pilek ke dokter, begitu juga kalau ke psikolog. Itu karena sama pentingnya antara kesehatan fisik dan kesehatan mental ya Pak. Batuk pilek ke dokter. Begitu juga kalau kalian misalnya overthinking, kemudian tidak bisa tidur yang berkepanjangan gitu. Terus kemudian ada masalah dengan teman atau apa yang tidak bisa diselesaikan sendiri, datanglah ke psikolog. Intinya begitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau di sekolah ini sudah ada guru bimbingan konseling. Ya. Apalagi di sini konselingnya itu psikolog loh Pak. Nah, ini juga bisa membantu. Cobalah di ini ya. Itu beliau pasti akan sangat welcome gitu loh. Atau ke guru wali kelas. Betul. Juga orang tua kalian di sekolah. Orang tua kedua ya di sekolah ya Pak ya. Bisa menyampaikan. Baik, tidak terasa hampir 60 menit berlalu. Saatnya untuk menyampaikan pesan baik untuk sahabat TV 10 ataupun untuk siswa-siswi dari SMA Islam Diponegoro Pak Setio terkait dengan tema kita hari ini. Iya, tentu kalian sangat beruntung sekali sekolah di sini karena
3 unsur dari kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Di sini akan sangat kental. Itulah bekal kalian untuk bisa survive dengan berbagai macam informasi yang kalian dapatkan, baik di luar maupun di internet ya, atau dimanapun. Dan bekal-bekal itulah yang nanti akan menjadikan kalian menjadi orang yang hebat. Begitu Pak Setio, terima kasih banyak. Yang jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Setio semoga merupakan langkah-langkah yang bisa untuk mengatasi tantangan kesehatan mental yang muncul di era digital untuk Gen Z ini. Kombinasi antara edukasi, intervensi teknologi, pengelolaan emosi dan juga spiritual, keseimbangan di antaranya ini harapannya bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental dengan lebih baik agar semuanya bisa sukses. Terima kasih untuk 60 menit bersama kami dalam program Bincang Psikologi Roadshow bersama SMA Islam Diponegoro. Saatnya saya, Carla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto, dan SMA Islam Diponegoro Surakarta untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di program Bincang Psikologi dan Bincang Psikologi Roadshow berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SMA Islam Diponegoro. Tepuk tangan untuk kita semua. Nama saya Muhammad Hasan, kelas 11 P1. Kesan-pesan saya mengikuti acara ini, kesan saya cukup menyenangkan karena ini pertama kalinya saya mengikuti kegiatan talk show. Saya juga mendapatkan beberapa informasi tentang psikologi langsung dari dosennya. Pesan saya, ya mungkin untuk SMA lebih sering-sering lagi mengadakan acara-acara seperti ini. Untuk TV 10 ya mungkin sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Ahmadi selaku Kepala SMA Islam di Surakarta. Yang pertama bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini SMA Islam di Surakarta bisa bekerja sama dengan TV 10 pada kegiatan talk show mengatasi mental health Gen Z di era digital. Kegiatan ini sangat luar biasa di mana TV 10 bekerja sama juga dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Setio Purwanto, Sarjana Psikologi, Magister Psikolog dari UMS, dan sangat sesuai sekali dengan suasana yang saat ini sedang ada di SMA Islam di Surakarta, di mana anak-anak kita generasi muda memang harus lebih peduli dengan adanya sekolah yang aman, kemudian lingkungan yang aman, tentunya bebas dari perundungan dan juga bullying. Dan alhamdulillah tadi kami sempat mendengar di sesi akhir dari beliau narasumber luar biasa menyampaikan tentang pentingnya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan sosial. Dan itu insya Allah program yang juga senantiasa dikembangkan di SMA Islam di Surakarta, sehingga anak-anak nanti ketika lulus dari SMA diharapkan memiliki bekal yang kuat di bidang spiritual, akademis dan juga sosial serta entrepreneur. Saya kira demikian, kami mewakili manajemen SMA mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada yang pertama TV 10 yang sudah membantu kelancaran ini dan memfasilitasi juga kepada beliau narasumber Bapak Setio Purwanto dari UMS dan juga host yang luar biasa yang membawakan acara berkesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.